warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat peradilan. Saat ini kita berada di studio podcast Nabelo Pura, Pengadilan Tinggi Agama Palu, TABE. Baik, sahabat peradilan, saat ini kita mendengar kata inklusif. Dalam dunia peradilan, inklusif itu sahabat peradilan mungkin masih banyak yang belum tahu atau masih penasaran apa sebenarnya peradilan secara inklusif. Jadi kita mencoba untuk mencari jawaban dari apa sebenarnya pelayanan atau peradilan secara inklusif. Sahabat peradilan, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dr. Anda Nurjana Syaf SHMH. Ibu terima kasih banyak Ibu. Iya, Ibu bersedia hadir di Pengadilan Tinggi Agama, tepatnya di studio Nabelo Pura. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, gimana Bu perasaan Ibu setelah Ibu mengunjungi Pengadilan Tinggi Agama atau Tanah Kaili ini? Baik, sebelum saya menjawab, saya akan perkenalkan diri saya secara langsung. Iya, baik Ibu. Saya Nurjana Syaf, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kesan saya setelah sampai di Pengadilan Tinggi Agama Palu, karena ini untuk kedua kalinya saya menginjakkan kaki di Pengadilan Tinggi Agama Palu. Betul. Yang pertama itu saya hanya keliling-keliling beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang kedua ini, saya ingin melihat secara langsung, karena salah satu yang menyumbangkan predikat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu. Setelah saya untuk kedua kalinya datang, saya melihat bahwa pantaslah pemerintah memberikan penghargaan yang luar biasa menjadi peraih pengadilan tingkat banding untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Kesan saya mengatakan bahwa pantas Pengadilan Tinggi Agama Palu mendapatkan penghargaan tersebut. Karena kenapa? Saya masuk di dalam, memang sudah kelihatan aura untuk wilayah bebas dari korupsi itu sudah kelihatan. Semua keliling saya masuk dari lantai 1 sampai lantai atas, bersih, rapih, indah, luar biasa. Kenyamanan para pegawainya pantas. Karena memang Pengadilan Tinggi Agama Palu ini sudah mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Kemudian saya masuk di dalamnya sampai pelayanan di PTSP-nya pun sangat bagus. Saya selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama sangat bangga. Kenapa saya katakan bangga? Karena Pengadilan Tinggi Agama Palu ini luar biasa sudah menerapkan terkait dengan 5R. Resik, apalagi rapi, indah, pokoknya sudah terimplementasi di sini. Jadi kenyamanan Pengadilan Tinggi Agama Palu ini sudah excellent. Alhamdulillah. Berarti sudah wow ya Bu? Sudah. Alhamdulillah. Baik sahabat peradilan, inilah Pengadilan Tinggi Agama Palu. Kemudian Ibu, bincang kita lebih fokus kepada tema kita hari ini Ibu, terkait dengan peradilan secara inklusif. Ya,
Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, sehingga sahabat peradilan dan seluruh masyarakat tidak lagi bertanya-tanya, apa sih sebenarnya peradilan secara inklusif itu? Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan Ibu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan peradilan secara inklusif? Baik, saya akan menjawab bahwa pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini lapisan masyarakat ini yang masuk ke pengadilan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, artinya dari mulai masyarakat yang menengah sampai kepada lapisan yang terbawah. Dari masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus, yaitu para disabilitas, maupun kepada kaum rentan. Nah, yang dimaksud dengan kaum rentan di sini adalah masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan seperti wanita hamil, wanita menyusui, kemudian para orang tua yang lansia, kemudian juga para perempuan dan anak. Nah, inilah yang dimaksud pengadilan yang inklusi yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik Ibu. Sahabat peradilan, bagaimana? Tetap stay, kita dengarkan kupas tentang pengadilan secara inklusif. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, siapa sebenarnya sasaran dari peradilan secara inklusif ini? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sasaran untuk menuju kepada peradilan yang inklusif ini adalah yang pertama adalah dari lapisan masyarakat yang atas maupun yang bawah. Nah, yang bawah ini termasuk ini adalah disabilitas. Kemudian perempuan, karena perempuan ini macam-macam. Ada yang perempuan sedang hamil, ada yang perempuan menyusui, ada juga perempuan yang terzolimi, artinya yang akan diceraikan oleh suaminya. Kemudian juga karena memang pengadilan agama dari 600.000 perkara yang masuk ke pengadilan agama, tentu yang terdeteksi di kami, di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, khususnya di Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, ada lebih 500.000 perkara perceraian. Tentu kalau kita melihat perkara perceraian, tentu ada perempuan yang dicerai di situ. Apakah dia diceraikan oleh suaminya, yaitu cerai talak? Ada perempuan. Kemudian juga cerai gugat karena si perempuan ini yang mengajukan cerai kepada suaminya. Dan yang korban perceraian ini adalah anak-anak. Nah, inilah bagaimana pengadilan, khususnya pengadilan agama ini memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Nah, inilah salah satu yang akan dikatakan nanti pengadilan yang inklusif, manakala semuanya ini diberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik Ibu, semakin menarik ya Ibu pelayanan secara inklusif ini, karena lebih mengena kepada memang orang-orang yang membutuhkan tentang peradilan. Dan ini mungkin Ibu, masyarakat luas ini banyak yang tidak tahu Ibu tentang pelayanan secara inklusif. Kemudian Ibu, pertanyaan kami, pada saat seperti apa sebenarnya peradilan secara inklusif ini, atau mungkin terkait dengan dasar hukumnya Ibu? Baik, terkait dengan dasar hukum pengadilan inklusif, sebelum saya menjawab itu, maka saya akan sampaikan bahwa pengadilan inklusif artinya masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan ini, sebenarnya ini menjadi program pemerintah Republik Indonesia. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya di pasal 9, salah satu di situ di poin bahwa bagaimana supaya pengadilan itu, para masyarakat yang datang ke pengadilan memperoleh, disediakan penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, sehingga kami
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama langsung merespon dengan berupaya memperbarui manajemen administrasi dan persidangan perkara di pengadilan dengan membuat dan menyusun pedoman standar pelayanan bagi penyandang disabilitas dan juga kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Di situ sudah ada keputusan Direktorat Jenderal di nomor 206 di tahun 2021 tentang standar layanan bagi penyandang disabilitas, dan itu dipublikasikan sejak tanggal 20 Januari tahun 2021. Baik Ibu, dasar hukumnya sebenarnya sudah cukup kuat Ibu, dan fokusnya adalah perempuan. Perempuan yang mungkin dianggap lemah Ibu ya. Kemudian penyandang disabilitas. Baik sahabat peradilan, mungkin dari peradilan secara inklusif ini, akhirnya kita sudah bisa tahu bahwa peradilan secara inklusif itu ternyata seperti ini. Jadi lebih memfokuskan kepada perempuan yang memang membutuhkan seperti wanita hamil dan penyandang disabilitas. Kemudian Ibu, kenapa Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menekankan peradilan inklusif ini kepada wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas Ibu? Baik. Di tahun 2022 kemarin, salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu diposisikan di poin pertama adalah terkait dengan optimalisasi gugatan mandiri. Di dalam gugatan mandiri itu adalah terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian di tahun 2023 ini masih menjadi fokus dan masih menjadi perhatian oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Di program prioritas tahun 2023 ini dimasukkan lagi optimalisasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi di sini kita melihat yang tadi saya sudah sampaikan datanya bahwa ada sekitar 500.000 perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama, baik cerai talak maupun cerai gugat. Kemudian dirata-ratakan setiap perkara itu hanya 2 anak yang lahir dari perkawinan yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama. Tentu berapa ribu anak yang terlantar, anak yang tidak diberikan hak-haknya oleh mantan suami. Jadi olehnya itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, mengupayakan semaksimal mungkin kepada 412 satker untuk mengimplementasikan kebijakan dari Dirjen Badan Peradilan Agama untuk memberikan pengayoman kepada para perempuan dan juga kepada anak. Yang selalu Bapak Dirjen mengatakan bahwa bagaimana kita ke depannya, siapa yang akan menggantikan generasi-generasi kita kalau anak-anak yang korban perceraian itu tidak diperhatikan. Coba bisa dibayangkan Indonesia 10 tahun ke depan. Karena anak-anak tidak bisa juga kita merem untuk mereka bercerai. Karena memang tidak akan mungkin seorang perempuan akan ke pengadilan agama kalau memang sudah di ambang batas. Betul Ibu. Iya kan? Iya, betul. Dan perasaan wanita halus Ibu ya. Begitu. Jadi memang fokus kita di pengadilan agama ini adalah apalagi yang perkara perceraian ini kebanyakan masuk adalah yang taraf ekonominya itu menengah ke bawah. Betul Ibu. Sehingga memang sangat kami lihat di putusan-putusan itu memang tidak terabaikan. Jadi memang tidak ada putusan yang selama ini hanya sedikit. Jadi di antara itu hanya tidak sampai 10%, tidak sampai, jangankan 10% ya, 5% pun tidak ada putusan yang mengakomodir tentang hak-hak perempuan dan anak. Betul sekali. Nah, inilah kita perempuan ini yang sudah menjadi beban yang banyak taraf ekonominya juga para perempuan yang tidak bekerja, sehingga dia juga menanggung
anak yang memang Betul. hasil dari perceraian tersebut. Ya. Sehingga memang fokus pengadilan agama ini kami di pusat bagaimana supaya implementasi terkait dengan hak-hak perempuan dan anak ini bisa mulai tahun 2022 dan untuk seterusnya ini bisa terselesaikan. Baik Ibu. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Iya. Sangat menarik Ibu ya. Kalau kita bicara soal perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam peradilan secara inklusif ini, Ibu. Kemudian Ibu, mungkin pertanyaan kami yang terakhir, kira-kira bagaimana pelayanan peradilan secara inklusif ini? Apakah sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau hanya pada peradilan agama saja? Mungkin bisa dijelaskan ya? Baik, terkait dengan permasalahan ini, Mahkamah Agung memang karena itu terbukti bahwa sudah ada Perma nomor 5 Ya. terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Namun sampai saat ini yang saya katakan tadi bahwa masih sangat minim terkait dengan perlindungan kepada perempuan dan anak. Khususnya kita di lingkungan peradilan agama. Ini terkait dengan perempuan karena yang tadi saya katakan bahwa ada masyarakat yang kita layani ini adalah masyarakat menengah ke bawah dan dan kita juga tidak bisa menyangkal bahwa di daerah pelosok-pelosok nun jauh di sana itu mereka yang tidak mengetahui permasalahan, mereka mau mengadu kemana kalau ada permasalahan seperti itu. Sehingga kami sudah bekerja sama dengan PEKA yang memang organisasi LSM masyarakat ini memang menjangkau kepada pelosok-pelosok yang memang tidak dijangkau oleh sebahagian besar kalangan. Betul. Sehingga mereka yang menyampaikan bahwa di pengadilan agama itu sudah benar-benar bisa menjamin hak-haknya. Ya. Jadi terkait dengan hal ini makanya kami selalu sosialisasikan terkait dengan gugatan mandiri. Karena kenapa? Di dalam gugatan mandiri itu sudah teridentifikasi terkait dengan masyarakat yang disabilitas. Ya. Disabilitasnya seperti apa. Kemudian juga di dalam gugatan mandiri ini sudah terakomodir. Jadi dari awal mereka mengajukan gugatan, mereka sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Yang selalu saya sampaikan pada saat saya menjadi narasumber, baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun di LSM yang lain itu di IPG, saya selalu mengatakan bahwa saatnya kita berjuang, kita memaksakan mereka untuk menuntut haknya. Iya. Karena mereka tidak tahu, mereka yang selama ini mengatakan bahwa tidak usahlah, yang penting saya cerai. Saatnya sekarang tidak boleh seperti itu. Iya. Kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan, kita harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut. Betul, Ibu. Siapa lagi yang akan memperjuangkan kalau bukan kita? Betul, Ibu. Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi olehnya itu, saya mengharapkan kepada seluruh pengadilan yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu ini untuk mengimplementasikan, untuk mengoptimalisasikan itu gugatan mandiri. Sehingga masyarakat paham nanti, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depannya itu masyarakat sudah paham bahwa oh ternyata ada hak-hak saya yang harus saya tuntut. Betul. Ternyata kami perempuan ada hak-hak anak kami yang akan kami tuntut di pengadilan. Iya. Dan biasanya juga masyarakat mengatakan, tidak usah saya tuntut itu. Karena kalau saya tuntut nanti, maka perkara saya akan lama. Iya. Nah saatnya sekarang tidak ada lagi. Para warga masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini, para wanita-wanita yang ada di Sulawesi Tengah ini, mari bersama-sama kita, manakala memang ada jalannya untuk menuntut hak-hak ibu, mana ada jalannya untuk menuntut hak-hak anak, ayo ke pengadilan agama. Dan saya meyakinkan kepada para perempuan seluruh wilayah Sulawesi Tengah ini, insya Allah pada saat ibu ke pengadilan agama untuk menuntut hak yang seperti itu, insya Allah akan diberikan
pelayanan yang baik. Karena kami selalu memantau kepada seluruh pengadilan agama seluruh Indonesia. Jangankan pengadilan di wilayah pengadilan agama Palu, seluruh Indonesia kami pantau setiap hari. Luar biasa. Apakah daerah ini, apakah pengadilan ini memang sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para perempuan atau tidak? Dan kalau memang ada terindikasi tidak seperti itu, maka kami selaku Direktur Pembinaan Administrasi langsung menegur. Karena memang kami sudah data-data yang masuk ke pengadilan agama itu langsung terkoneksi kepada kami di pusat, khususnya di Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Olehnya itu sekali lagi saya selaku Direktur Pembinaan Administrasi, ayo kepada para perempuan yang memang ada jalannya untuk menuntut hak, baik haknya selaku istri maupun haknya selaku ibu untuk menuntut hak anaknya. Ayo ke pengadilan agama. Dan sampaikan kepada saya, nanti saya akan share nomor telepon saya. Baik, sampaikan manakala ada pengadilan agama di wilayahnya, Bapak Ibu sekalian, di wilayahnya ibu-ibu yang tidak diberikan pelayanan yang inklusif, tidak diberikan pelayanan yang baik, manakala ibu-ibu akan menuntut haknya, maka bisa langsung menelpon kepada saya. Insya Allah saya akan langsung memberikan teguran dan juga menyampaikan kepada pengadilan agama yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu dan juga kepada anaknya. Baik, Ibu. Jadi terima kasih. Maaf Ibu, tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai hak-hak perempuan yang bisa dituntut sebagai perempuan, sebagai korban perceraian. Kira-kira hak-hak apa saja sih Bu yang bisa dituntut oleh perempuan? Baik, para pendengar dan para seluruh perempuan yang ada di Sulawesi Tengah ini, ada beberapa hak-hak yang memang kita bisa tuntut di pengadilan agama di wilayah hukum tempat Bapak Ibu tinggal. Yang pertama adalah nafkah mut'ah. Apa sih yang dimaksud dengan mut'ah? Jadi mut'ah itu adalah pemberian atau hadiah kepada suami yang akan menceraikan istrinya. Jadi bahasanya di sini adalah hadiah. Seperti apa hadiah itu? Tentu tidak mungkin suami memberikan hadiah yang namanya hadiah itu adalah pemberian yang terbaik. Sama halnya juga kalau kita mau memberikan hadiah kepada orang tua kita, kita mau memberikan hadiah kepada pimpinan kita, kita mau memberikan hadiah kepada anak kita. Tentu hadiah itu berupa yang terbaik. Jangan sampai hadiah itu yang hadiah ecek-ecek. Masa mantan istri mau diberikan hadiah yang tidak baik? Berikanlah hadiah yang terbaik. Nah, itu yang pertama, nafkah mut'ah. Kemudian nafkah, karena kewajiban suami itu memberikan maskan kiswah. Seperti apa yang dituntut? Jadi pada saat masih hidup bersama, dia tidak memberikan rumah, tidak memberikan pakaian yang terbaik, maka pada saat perceraian, terjadi perceraian, maka para istri bisa menuntut nafkah tersebut. Kemudian nafkah apa lagi yang bisa kita tuntut di pengadilan? Kemudian yang ketiga adalah mahar yang terhutang. Pada saat waktu kita menikah dulu, si suami menyebut, saya memberikan mahar 10 gram atau saya memberikan mahar 20 gram. Nah, waktu itu belum diberikan. Nah, itu bisa kita tuntut pada saat terjadi perceraian. Kita bisa tuntut. Kemudian apa lagi yang bisa kita tuntut? Nah, itu adalah biaya pemeliharaan kepada anak. Nafkah. Nafkah itu bukan hanya nafkah yang sehari-hari, tetapi perlu para perempuan tahu bahwa anak itu butuh pendidikan, anak itu butuh untuk biaya kesehatan. Nah, itu yang dituntut.
Jadi di samping nafkah sehari-hari, maka itu juga bisa dituntut. Dan sekaligus biasanya kalau para hakim yang memutuskan permasalahan atau persoalan seperti ini, maka sekaligus nafkah anak dan juga biaya pendidikan serta biaya kesehatan yang diberikan. Para hakim di sini tidak perlu lagi ragu-ragu untuk memberikan hak-hak kepada perempuan dan anak. Ya. Karena ini sudah ada payung hukumnya. Jadi jangan mengatakan bahwa kami tidak memberikan karena khawatir ada salah satu asas di peradilan itu tidak boleh diberikan yang tidak dituntut. Padahal kan sudah ada dasar hukum, yaitu Perma nomor 3 tahun 2017 tentang bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, dasar hukum inilah yang bisa kita jadikan acuan untuk memberikan kepada perempuan dan para anak-anak korban perceraian untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi para hakim jangan takut dan jangan merasa bahwa saya menyalahi asas peradilan. Itu tidak, karena memang sudah ada dasar hukum terkait dengan Perma nomor 3 tersebut. Jadi ini ada beberapa yang memang para perempuan bisa menuntut hak-haknya. Begitu. Ya, baik Ibu, terima kasih sahabat peradilan. Cukup jelas ya, hak-hak apa yang bisa dituntut sebagai perempuan dari korban perceraian. Jadi semoga perempuan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, sudah tahu haknya. Tapi berupa hadiah itu tidak boleh dituntut hadiahnya seperti apa Ibu ya. Janganlah suaminya hanya seorang petani atau pekerjaannya serabutan, kemudian minta untuk mut'anya mobil. Yang sewajarnya juga yang dituntut. Nah, ini mungkin yang terakhir akan saya sampaikan kepada kepada para perempuan. Karena biasanya juga untuk apa saya menuntut nafkah? Wong suami saya tidak punya pekerjaan. Jangan kepentingan ibu-ibu yang didahulukan. Jangan kepentingan diri sendiri yang diperhatikan, tetapi ingat juga kepentingan anak. Betul. Kalau memang si mantan suami tidak punya pekerjaan pada saat terjadi perceraian, maka tidak menutup kemungkinan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu mantan suaminya itu sudah punya pekerjaan. Siapa tahu ikut tambang emas di sana yang punyanya Pak Abu Rizal Bakri, langsung menjadi manajer di sana. Kemudian kita tidak tahu ya, namanya rezeki dari Allah, kita tidak bisa pungkiri. Siapa tahu dia pergi merantau kemudian dia membawa banyak harta. Nah, pada saat itulah kewajiban seorang bapak kepada anaknya itu bisa terlaksana. Jadi pada saat perceraian memang dia tidak punya pekerjaan, tetapi kita tidak bisa menjamin, iya kan? Betul. Dia nanti punya pekerjaan, diberikan rezeki oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Maka pada saat itulah yang jelas hak-hak seorang istri, hak-hak seorang anak itu bisa dituntut di pengadilan agama. Saatnya sekarang bisa para istri untuk menuntut haknya. Nanti pengadilan yang memutuskan berapa jumlahnya, berapa yang layak untuk diberikan. Terima kasih. Baik Ibu. Cukup jelas ya sahabat peradilan, hak-hak yang bisa dituntut oleh perempuan. Terima kasih Ibu, jawabannya sudah cukup jelas. Kemudian satu hal Ibu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh hakim-hakim perempuan Ibu ya, yang kiranya bisa mengikuti jejak ibu direktur, bukan hanya sebagai direktur tetapi sangat menyentuh kepada kaum perempuan atau kaum yang lemah, yang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban perceraian. Itu luar biasa sekali, dan perlu kami sampaikan bahwa Ibu Direktur ini merupakan hakim perempuan, satu-satunya perempuan sebagai direktur pada Direktorat Badan Peradilan Agama. Ya, sangat menarik Ibu. Sebenarnya pengadilan secara inklusif itu sudah sangat menyentuh, dan memang ini akan menjadi
fokus utama dalam peradilan secara inklusif. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk sahabat peradilan ataupun seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mendengar kita pada saat ini, Ibu. Baik, terima kasih. Para perempuan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini, harapan saya untuk kedepannya tidak ada lagi perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri, dan juga harapan saya yang paling besar adalah kedepannya tidak ada lagi anak-anak korban perceraian yang tidak diberikan hak-haknya, yang tidak diberikan nafkah oleh bapaknya, karena kalau nafkah ini bukan hanya nafkah lahir, tetapi biaya pendidikan dan biaya sekolah pun wajib untuk diberikan hak-haknya. Mudah-mudahan ke depannya kami dari pusat, kami Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan membuat suatu aturan yang seperti aturan yang dibuat oleh BKN, memberikan pemaksaan kepada para pegawai negeri yang akan menceraikan istrinya. Itu kalau tidak dilaksanakan tanpa putusan pengadilan agama pun, maka para instansi yang memang bekerja, di mana bekerja si mantan suaminya itu wajib untuk memotong gajinya kepada mantan istri dan juga kepada anak. Dan bila mana PNS itu tidak mau mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh BKN, maka dia bisa dikenakan sanksi. Nah, kami ingin juga seperti itu Bapak Ibu, dan kami juga dikat nanti itu ya. Dan kami juga mengharapkan seperti itu para ibu-ibu yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Tidak ada lagi nanti para mantan suami yang lepas dari tanggung jawabnya. Betul itu. Karena kenapa? Kita Indonesia ini harus punya generasi yang kuat, punya generasi yang mempunyai sumber daya manusia yang tangguh. Nah, gimana caranya akan menjadi generasi yang tangguh? Gimana caranya menjadi generasi yang kuat kalau dia tidak diberikan pendidikan yang baik? Betul. Kalau dia tidak diberikan gizi yang cukup, bagaimana caranya bisa bersaing? Betul itu. Tentu kami Pengadilan Agama sangat merespon kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal. Kami sangat merespon. Jadi kami tidak mau lagi duduk melihat, tetapi kami harus berusaha. Kami mengeluarkan seluruh tenaga dan upaya untuk bagaimana terimplementasi terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi olehnya itu sekali lagi saya mengharapkan kepada seluruh perempuan yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk saatnya sekarang kita berjuang untuk diri kita sendiri, untuk berjuang kepada anak-anak kita, agar bisa menjadi anak yang tangguh, anak yang bisa berkompeten untuk menjadi generasi yang tangguh juga. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa ya, sahabat peradilan. Pengadilan secara inklusif telah dikupas habis oleh Ibu Direktur. Beliau bukan hanya seorang direktur, tapi seorang wanita yang memberikan motivasi kepada wanita-wanita sebagai korban perceraian Ibu ya. Sahabat peradilan, Ibu Direktur memberikan kesempatan kepada seluruh sahabat peradilan dan mungkin masyarakat luas Ibu ya. Akan bila mana ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada masalah terkait dengan pengadilan secara inklusif, bisa dihubungi melalui nomor telepon. Oke. Baik Ibu. Kalau memang ada masalah, ada kendala, tolong saya langsung dihubungi dengan nomor HP saya 081 3 55 929 688. Baik. Ya, sahabat peradilan,
Kami ulang ya Ibu, Ya. nomor teleponnya 0813-559-29-688. Ibu Dr. Anda Nurjana Syaf, SHMH. Betul Ibu ya? Benar. Iya, beliau adalah Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Ya, baik. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk kaum wanita. Peradilan secara inklusif sudah siap membantu Ibu ya. Ya. Jadi sahabat peradilan, mungkin sekarang sudah jelas ya apa sebenarnya peradilan secara inklusif. Dan apa yang menjadi masalah itu sudah tidak lagi membuat kita resah karena sudah terjawab melalui penjelasan dari Ibu Direktur tadi. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas Mungkin kesediaan. sebelum ditutup, saya Ibu. ingin memberikan apresiasi Baik Ibu. dan juga semangat Ya Ibu. kepada para perempuan di wilayah Sulawesi Tengah, perempuan tangguh, Indonesia maju, dan anak berdaya. Dan untuk selanjutnya, karena di tahun 2023 ini, di awal, tim dari Badan Pengawasan ini sudah turun untuk melihat apakah Pengadilan Tinggi Agama Palu ini akan direkomendasikan lagi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk meraih penghargaan dari pemerintah yang levelnya lebih tinggi, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Harapan saya kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dinakodai oleh dua pimpinan yang berkualitas. Yang pertama, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Dr. Haji Zulkarnain, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan Wakil Ketua Bapak Dr. Andes Haji Rusman Malapi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Karena kami tahu kedua pimpinan ini adalah mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Harapan kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk Pengadilan Tinggi Agama Palu di tahun 2023 ini akan menyumbangkan penghargaan dari pemerintah, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mudah-mudahan kami punya tanggung jawab untuk selalu memberikan pendampingan terkait dengan penghargaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Motivasi yang luar biasa bagi kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, kebanggaan kami yang luar biasa Ibu. Ibu bisa hadir di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini, memberikan kami pencerahan, memberikan kami motivasi, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palu nantinya bisa meraih WBBM. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian sahabat peradilan, bincang saya dengan Ibu Direktur di Studio Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Tabe.